Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati para dewan juri, yang saya banggakan guru RA Kabupaten Deli Serdang teristimewa yang mengikuti lomba bercerita pada hari ini. Tak lupa saya menyapa seluruh hadirin yang berada di tempat yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Yuliana, asal sekolah RA Darul Ikhlas Kecamatan Lubuk Pakam. Pada kesempatan ini akan bercerita tema keluarga, subtema ibu, dengan judul Asal Mula Air Zam-Zam. Cerita ini mengisahkan perjuangan Ibunda Siti Hajar yang mencari air untuk putranya, berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwa 7 kali, hingga datang pertolongan Allah, muncullah air Zam-Zam justru di tanah tempat kaki putra Ismail menghentak-hentak. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya belum diperkenalkan. Oh iya, hampir lupa. Perkenalkan, gadis kecil yang cantik ini bernama Sasha. Ayo Sasha, sapa pemirsa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sasha. Ini kita ada di mana? Kita ada di Cicika Lubuk Pakam. Apakah Sasha mau pindah sekolah? Bukan mau pindah sekolah, kita mau lomba bercerita. Tentang apa, Umi? Cerita tentang Ibunda Siti Hajar. Ada lagunya, Umi. Yang mana? 9 bulan ibu mengandung. Tapi kita mau lomba bercerita, Sasha, bukan mau bernyanyi. Oh iya, Sasha sekarang duduk manis dulu ya. Umi akan bercerita. Selesai Umi bercerita, nanti kita akan ngobrol lagi dan nyanyi bersama. Dan nanti kita akan mengurai apa hikmah dari cerita yang Siti Hajar merupakan seorang budak Mesir yang kemudian menjadi istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar bukan istri pertama Nabi Ibrahim, melainkan istri kedua atas permintaan istri pertama Nabi Ibrahim sendiri, yaitu Siti Sarah. Karena pada saat itu Siti Sarah belum mempunyai keturunan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Hajar mengandung. Namun karena hal seperti itu justru membuat Siti Sarah menjadi cemburu. Setelah Siti Hajar melahirkan, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan putranya ke sebuah lembah buah-buahan maupun sumber mata air. Pada saat kondisi yang sangat sulit itu, Nabi Ibrahim hanya berpesan kepada Siti Hajar untuk senantiasa bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ceritakan kisah ini dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin dzi zar'in, yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Maka jadikanlah sebagian hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nabi Ibrahim tiada sekalipun menoleh ketika meninggalkan Siti Hajar dan putranya Ismail. Bahkan ketika Siti Hajar memanggil Nabi Ibrahim sambil menangis, "Mengapa engkau meninggalkan kami di padang pasir yang tandus tiada berpenghuni ini? Apakah Tuhanmu yang memerintahkannya?"
Nabi Ibrahim hanya menjawab, "Ya," tanpa menoleh. Lalu Siti Hajar pun berkata, "Baiklah, bila memang Tuhanmu yang memerintahkannya, maka aku yakin tidak mungkin kami dibiarkan." Lalu Ibunda Siti Hajar pun menyusui putranya Ismail. Walau hatinya sedih, namun Ibunda Siti Hajar hanya mampu pasrah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ketika semua perbekalan habis dan air susu Bunda Siti Hajar tidak lagi keluar, dan sedih melihat bayinya. Merasa tidak mungkin lagi berpasrah, maka Ibunda Siti Hajar pun berusaha untuk menemukan air. Ibunda Siti Hajar berusaha mencari air di tengah gurun pasir yang panas dan tandus, berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Walaupun yang Bunda Siti Hajar lihat hanyalah fata morgana air yang ada di gurun pasir ini, tapi Bunda Siti Hajar tetap berusaha dan berikhtiar mencari air, berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Hingga ketika saya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Siti Hajar pun mendatangi putranya. Dari kejauhan melihat kaki putranya menghentak tanah, Bunda Siti Hajar pun hanya berpikir mungkin itu hanya reaksi wajar ketika putranya menangis. Namun alangkah terkejut dan bahagia serta bersyukurnya Siti Hajar ketika melihat ada air di tanah tempat kaki putranya menghentak tadi. Melihat sumber mata air ada di tanah itu, Bunda Siti Hajar pun bahagia dan berucap, "Masya Allah, Allahu Akbar." Kemudian Bunda Siti Hajar pun membendung air tersebut dan berkata, "Zam-zam, zam-zam, zam-zam," yang artinya berkumpul. Munculan air itu maka memicu hadirnya burung-burung yang ada di sekitarnya. Sejak ada burung-burung itu, maka kafilah yang mencari air pun datang ke tempat tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian gurun pasir yang semula tandus, yang tidak ada penghuninya, mulai ada kehidupan dan semakin lama semakin ramai. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata air Zam-Zam ada hingga saat ini, bahkan telah ribuan tahun. Dan walaupun sudah diambil airnya oleh manusia seluruh dunia ketika melaksanakan haji dan umroh, la haula wala quwata illa billah, bahkan telah diteliti mineral air Zam-Zam adalah mineral terbaik yang ada di air ada di muka bumi ini. Idza qada amro, saya sedih dengar cerita tadi. Kok sedih? Sedih kenapa? Iya, lihat bayi Ismail yang menangis. Iya, tapi ada hikmahnya Syasha. Sampai sekarang air Zam-Zam itu masih ada. Jadi kalau Syasha minum air Zam-Zam yang ada oleh orang haji dan umrah itu ya Umi. Iya Syasha, itulah keberkahan dari kesabaran Bunda Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam. Oke Syasha, sekarang sama-sama kita urai hikmah apa yang terdapat di kisah yang Umi ceritakan. Baik Umi, yang pertama, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberat apapun ujian dan cobaan, yakinlah kepada Allah dan pasti ada hikmahnya. Yang kedua adalah setiap mendapatkan ujian dan cobaan hendaklah bersabar kepada Allah, karena Allah pasti akan ma'as sabirin. Yang ketiga, bertawakallah kepada Allah, karena sudah Allah menjadikan siang menjadi malam, kemudian gurun pasir yang tandus menjadi kota Mekah dan menjadi kota tujuan umat Islam sedunia. Lalu apalah susahnya bagi Allah untuk menyelesaikan persoalan kita. Yang keempat, sebelum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita sebagai manusia haruslah berusaha semaksimal mungkin semampu kita, seperti yang dicontohkan oleh Ibunda Siti Hajar yang berjuang mencari air, kemudian datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bantu atau kita nyanyi dulu? Mau nyanyi lagu apa?
Oke, Kurnia 9 bulan kita ganti liriknya menjadi kisah Ibunda Siti Hajar. Oke. Sungguh mulia Ibunda Sir lari-lari, tak kenal lelah mencari air di gurun pasir. Safa dan Marwah nama bukitnya, bolak-balik hingga 7 kali, tetap ikhtiar dan bertawakal hingga pertolongan Allah datang. Oke Umi, sekarang pantun ya. Oke, kita akhiri dulu tampilan kita. Sekian dan demikianlah penampilan dari kami. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah tentunya dari saya sendiri. Mohon maaf saya kepada hadirin serta juri, kemudian mohon ampun saya kepada janganlah simpan di dalam celana, karena ada selada di dalam saya. Mohon jangan cerita kemana-mana, apalagi disebarkan lewat sosial media.